Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak semuanya, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ayo membayar zakat. Pembahasan khususnya yang selanjutnya adalah tentang orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahik. Siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Mari kita lihat ayat berikut ini. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, anak-anak semuanya, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat yang berdasarkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat sebelumnya, yaitu dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima budak, yang keenam orang yang berhutang, dan ketujuh fisabilillah, dan kedelapan ibnu sabil. Di sini kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah golongan fakir. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Dia tidak punya tenaga serta pekerjaan dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, orang seperti ini berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua adalah golongan miskin. Apa itu miskin? Yaitu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya meskipun dia memiliki penghasilan atau pekerjaan. Adapun yang ketiga yaitu adalah golongan pengurus zakat yang disebut dengan amil. Apa itu amil? Yaitu orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat dan membagikan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Tapi bisa saja orang yang bukan Islam atau non-Islam, tapi dia berkeinginan untuk masuk Islam. Dan untuk masuk Islam dia memerlukan biaya, maka orang tersebut bisa menerima zakat. Itulah yang disebut dengan mu'alaf. Kemudian yang kelima adalah budak atau disebut dengan hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Nah, zakat ini bisa dipergunakan untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian yang keenam yaitu adalah golongan orang yang berhutang atau disebut dengan ghorim. Apa itu? Yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk membayarnya. Jadi orang yang berhutang ini diberikan zakat untuk memelihara persatuan umat Islam. Adapun golongan yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau disebut dengan fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, fisabilillah ini juga bisa untuk kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah dan rumah sakit dan sebagainya, serta orang-orang yang bekerja di dalamnya dan berjuang di jalan Allah itu juga termasuk fisabilillah. Kemudian golongan yang terakhir yaitu yang kedelapan, orang yang sedang dalam perjalanan atau disebut dengan ibnu sabil, perjalanan tapi bukan maksiat dan kehabisan bekal. Juga termasuk anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan untuk pembiayaannya, dan ini patut diberi bantuan, diberikan zakat.
Nah, itulah anak-anak 8 golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Jadi, jika ada 8 golongan ini di sekitar kita atau di lingkungan kita, maka kita bisa mengeluarkan zakat tersebut untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Inilah pembahasan video pembelajaran kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya dan akan membahas tentang materi-materi yang lain. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya memahami tentang zakat, terutama mengenali golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.